Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Anggun Nurfitria Yutrisna, nomor NIM 301240011. Dan saya Rastini Anaviana, nomor NIM 301240013. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Ngapain ya? Oh iya, ingat gak tugasnya Bu Andita? Oh iya, ayo kita kerjakan sekarang, yuk. Semangat? Sepakat. Materi teori pertukaran sosial ada apa aja sih? Apa aja ya? Oh ya, ada 5. Yang pertama, pembahasan tentang tokoh yang mencetuskan teori. Yang kedua, konteks lahirnya teori. Yang ketiga, konsep. Yang keempat, kritik terhadap teori. Dan yang kelima, atau yang terakhir adalah pandangan Islam terhadap teori. Oke, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh... Baik, poin yang pertama adalah pembahasan tentang tokoh yang mencetuskan teori pertukaran sosial. Yang pertama adalah George Humans. Beliau lahir di Boston pada tahun 1910 dan dibesarkan pada lingkungan yang kaya raya. Beliau adalah lulusan terbaik dari Harvard University dan beliau juga seorang sosiologi. Yang kedua adalah Peter Blow. Beliau seorang tokoh sentral dalam dunia sosiologi dan beliau juga memberikan analisis tentang kekuasaan juga ketergantungan dalam pertukaran sosial yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan berasal dari ketergantungan yang tidak setara dan juga dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Tokoh yang ketiga, Richard Emerson. Beliau adalah seorang sosiologi juga yang lahir di Pakistan. Beliau sangat mencintai sungai-sungai dan juga gunung. Dan berawal dari kecintaan beliau terhadap pegunungan, mulailah kajian-kajian beliau yang mana diawali dengan mengkaji perilaku orang perorangan, lalu perilaku kelompok, kekuasaan, dan juga pengaruh sosial. Selanjutnya, selain beberapa hal tadi, penelitian atau kajian beliau dirangsang juga oleh pengalaman pribadi beliau yang akrab dengan regu pendaki yang lainnya. Oke, tokoh yang keempat adalah John Tibbot dan Harold Kelley. Merupakan seorang sosiopsikologis berkebangsaan Amerika. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1921 di Boise dan meninggal di Malibu, California pada tanggal 29 Januari 2003. Poin yang kedua adalah konteks lahirnya teori pertukaran sosial. Konteks lahirnya teori pertukaran sosial muncul karena konteks sosiopolitik. Humans menjelaskan bahwa teori pertukaran mengenal dua hubungan, yaitu hubungan simetris atau seimbang dan asimetris, hubungan yang tidak seimbang. Selanjutnya, teori pertukaran sosial muncul karena realitas sosial. Didasari oleh teori realitas berkembangnya industri Eropa secara pesat, terutama industri tekstil. Nah, berdasarkan hal tersebut, Humans menyatakan bahwa teori pertukaran sosial tidak hanya dipengaruhi oleh sejarah masuknya industri tekstil, namun juga karena fenomena sosial yang bersifat psikologis. Konteks lahirnya teori pertukaran yang selanjutnya itu karena latar belakang sosial George Humans. Sebab Humans menjalani hari-harinya dengan berbagai persoalan industri yang mana sangat bertolak belakang atau sangat tidak
seimbang antara kultur-kultur masyarakat aborigin. Oke. Dan yang terakhir, karena teori pertukaran sosial George-Humans itu dipengaruhi oleh kritik terhadap fungsionalisme struktural yang bertumpu pada struktur sosial dan juga pranata sosial. Konsep dasar teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah teori yang menyatakan bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses pertukaran yang melibatkan keuntungan dan biaya bagi individu. Pada dasarnya, individu terlibat dalam hubungan sosial untuk memperoleh imbalan atau manfaat sambil meminimalkan biaya yang harus mereka keluarkan. Manfaat dan biaya ini tidak selalu berupa benda, materi, tetapi bisa berupa dukungan, emosional, waktu, dan tenaga. Individu dipandang bertindak secara rasional, memilih untuk melanjutkan hubungan yang memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang mereka tanggung. Prinsip utama lain dalam teori ini adalah timbal balik atau simbiosis, di mana setiap pihak mengharapkan imbalan sepadan dengan kontribusi yang diberikan serta kesetaraan dalam hubungan agar hubungan tetap stabil dan memuaskan. Nah, yang selanjutnya, kritik terhadap teori pertukaran sosial. Teori ini mendapat beberapa kritik. Di antaranya, teori ini terlalu mereduksi interaksi manusia menjadi proses ekonomi yang murni, mengabaikan kompleksitas dan makna sosial dalam interaksi manusia. Teori asumsi keterbukaan dan kebebasan dalam hubungan tidak selalu berlaku karena ada situasi yang memerlukan retensi informasi atau pembatasan dalam hubungan. Selanjutnya, fokus pada manfaat dan kedekatan sebagai tujuan utama hubungan sosial tidak selalu benar, karena tidak semua hubungan manusia berorientasi untung rugi atau kedekatan. Kritik lain berasal dari pandangan bahwa teori ini cenderung individualis dan sulit menjelaskan fenomena sosial yang lebih kompleks seperti struktur sosial dan budaya. Pandangan Islam tentang inti teori pertukaran sosial. Dalam Islam, konsep pertukaran sosial pada intinya mengandung nilai tanggung jawab sosial dan keadilan yang sangat ditegaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Islam memandang bahwa manusia saling membutuhkan dan berinteraksi dalam masyarakat yang harus didasari oleh prinsip keikhlasan dan tanggung jawab, bukan semata mencari keuntungan duniawi. Pada dasarnya, konsep ini sama dengan hablum minallah dan hablum minannas. Al-Quran menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap sesama, termasuk keluarga, tetangga, dan bahkan orang miskin. Prinsip zakat dan sedekah adalah contoh nyata pertukaran sosial yang diwajibkan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan keuntungan. Tanpa mengharapkan keuntungan dunia saja, tetapi juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, orang berbuat baik tidak hanya untuk mendapatkan balasan manusia, tapi terutama untuk mencari ridha Allah serta balasan di akhirat. Ini berbeda dengan teori pertukaran sosial yang dominan rasional dan materialistis. Nah, Al-Quran juga mengingatkan agar tidak terlalu pelit dalam memberi atau tidak menekan tangan terlalu keras, tetapi juga tidak berlebihan sampai merugikan diri sendiri. Dengan demikian, jalan melengkapi dan memperkaya konsep pertukaran sosial dengan motif spiritual dan tanggung jawab sosial yang lebih luas serta penekanan keadilan dan keikhlasan dalam berinteraksi. Dengan demikian, Islam melengkapi dan memperkaya konsep pertukaran sosial dengan motif spiritual dan tanggung jawab sosial yang lebih luas
serta penekanan keadilan dan keikhlasan dalam berinteraksi. Jadi, teori pertukaran sosial dari perspektif Islam bukan hanya tentang keuntungan materi atau manfaat duniawi, tetapi lebih pada sikap sosial yang bertanggung jawab, adil, dan mencari ridho Allah dalam setiap pertukaran sosial yang dilakukan. Terima kasih teman-teman. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Bermanfaat. akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.